Ketika New Mind mendapatkan mandatnya, 1 tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia, emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan. E-Gold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10.000 ATM Gold dalam 3 tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM Gold, semua orang kalau memerlukan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian, transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya 3 tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam 3 tahun setelah hal ini, semua di regional ASEAN, e-Gold menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik. Dalam 5 tahun, seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-Gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara, negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik, dari ujung Burma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa dalam 5 tahun setelahnya. Maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-Gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi. Harga emas akan dibuat diam, tidak bergerak, tidak di-floating lagi berdasarkan demand dan supply agar oligar dan globalis tidak bisa bermain harga. Harga emas akan diam, dipatok diam. 1 gram emas sama dengan 1 juta rupiah. Sisa dunia menyesuaikan harga tersebut. Sejak saat itu, harga di dunia dimanapun atas barang yang sama adalah sama. Sungguh, kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar yang berani. Seberani pejuang kemerdekaan tahun 45 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam, wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Wajah mereka seperti diliputi cahaya. Itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut. Semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka, para tentara sekutu dan Belanda itu. Karena di bawah sadar mereka tahu, kesatria bambu kuning ini dibela alam, diberkahi Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu mereka segera sadar dan mundur. Segitu besar pengaruhnya bahwa keyakinan membawa kebenaran hakiki oleh pejuang kita di tahun 45 bisa memerdekakan bangsa yang besar milik dunia ini. Saat ini pun Nusantara memiliki pejuang-pejuang itu. Nusantara sudah masanya bergerak. Wahai para pemuda, Anda bersiap berjuang dengan berani, berjiwa tenang karena tahu ini semua perjuangan untuk Indonesia menjadi pengadil dunia teradil untuk membuat dunia ke depan damai selama 1000 tahun. Wahai pemuda New Mind, inilah masa kalian menjadi pembeda, menjadi pejuang kesejahteraan dunia untuk jadi penengah kisruhnya dunia. Rebutlah kekuasaan globalis yang merugikan dan jinakan negara dunia yang saling bunuh untuk kekuasaan dan pertumpahan darah untuk sebuah kepuasan jabatan. Sudah itu semua. Sebar terus pemahaman New Mind yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower segera. Diawali dengan menjadikan emas sebagai alat tukar dunia. Untuk menjadikan emas alat tukar nasional, segera akan kita menangkan dengan mendapatkan mandat sesegera mungkin. Di tahun 1971, Yankee Go Home atau pasukan Amerika angkat kaki menjadi fenomena epik, di mana pemandangan yang terakhir adalah sebuah helikopter terbang membawa dubes Amerika meninggalkan Saigon. Amerika kalah perang dengan Vietnam. Amerika membela Vietnam Selatan, Vietnam Utara yang komunis menang pada akhirnya. Kemarin kejadian berulang lagi di Afghanistan. Sebuah helikopter terbang di atas American Embassy membawa dubes Amerika keluar Kabul. Yankee Go Home. Taliban yang beraliran khilafah menang. Amerika kalah perang lagi. Setelah sejak tahun 1991 menguasai dalam tanda kutip Afghanistan. Taliban hanya dalam 10 hari pergerakan bisa menaklukkan Kabul. Taliban dengan kekuatan militernya menguasai Afghanistan.
Terbayang masa kegelapan manusia dihadapi penduduk Afghanistan. Pemahaman garis ortodok agama dibawa ke pemerintahan bernegara Afghanistan baru di bawah Taliban. Siapa yang memberi go ahead terhadap Taliban? Siapa lagi kalau bukan Putinnya Rusia? Sejak Maret 2021 ini, Rusia dukung penuh Taliban. Dendam tahun 1991 ketika Uni Soviet ditendang sekutu Amerika menjadikan Rusia terus menarget Afghanistan. Sama deh, ketika Newman nanti jadi, Timor Leste tetap dilirik untuk memberi pelajaran ke Australia dan pastinya memberi pelajaran pada pemimpin bangsa yang bisa dikatakan lemah tak bervisi dunia sebelum Newman yang melepaskan Timor Timur dan kalah dengan Australia. Juga tidak ada usahanya untuk mendapatkan Timor Timur kembali. Cara Newman nanti jauh lebih elegan dalam mengambil Timor Timur. Kita bangun Timor Timur dengan printing money, dengan produksi-produksi Indonesia seperti di kawasan Kek, yang lalu finish produknya kita bangun jalanan, mall, kantor, pusat belanja, jembatan, 1 juta rumah di Timor Timur. Anggap saja Timor Timur itu salah satu Kek atau kawasan ekonomi khusus Indonesia. Pasti panji negara merah putih berdiri lagi di sana. Rusia ambil Crimea, Rusia dukung Taliban, Indonesia ambil balik Timor Leste. Kita tidak pakai alat Tiongkok yang menyedot sumber daya alam Timor Leste. Timor dibangun layaknya provinsi di Indonesia, layaknya kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Nanti ada referendum di sana, mau integrasi kembali dengan Indonesia atau menjadi wilayah khusus seperti Guam di bawah Amerika, atau seperti Puerto Rico di bawah Amerika, atau seperti City of London di bawah Union Jack, seperti City of Vatican di bawah Italia. Apapun itu, bendera merah putih dan rupiah serta emas, transaksinya berlaku di sana. Transaksi emas, ya. Sejak tahun 2025 nanti, ketika genap 1 tahun Newman menjabat, maka emas bisa dipakai sebagai alat tukar resmi. Sekarang belum siap. Anda transaksi nanti tidak perlu lagi pakai rupiah, tukarkan dengan gramasi emas. Ditarget dalam 3 tahun, 70% transaksi di Indonesia pakai emas karena di 30 kawasan ekonomi khusus termasuk Timor Leste, emas dipakai sebagai alat transaksi, transfer ke sesama tabungan rekening emas. Dengan demikian, Indonesia negara pertama di dunia yang tidak ada inflasi, tidak ada kejatuhan nilai mata uang karena emas bukan mata uang, emas alat barter, emas alat tukar. Jadi, waduh, jauh bener ya 2025.